Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Salam. Mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 10, ayat 1 sampai dengan ayat 15. Matius pasal 10, ayat 1 sampai dengan ayat 15. Demikian firman Tuhan, saya bacakan. Yesus memanggil ke-12 rasul. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ayat yang kelima, ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan sumat-sumat, karena itu berikanlah pula dengan sumat-sumat. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Ayat 11. Apabila kamu masuk ke kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikianlah sejauh ini bagian firman Tuhan yang kita baca, dan berbahagialah setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tadi malam itu saya membaca di kompas.com, itu ada berita seperti ini. Ayah mendiang Brada Luki, namanya disebutkan di situ, menolak dijemput aparat Provos TNI AD tanpa surat perintah dari Kupang, NTT. Beritanya seperti itu. Jadi ada yang dijemput, dia tidak mau karena tidak ditunjukkan surat perintahnya. Kemudian ada tulisan lain yang saya kira juga hal yang umum lah. Ya. Saat melakukan razia atau operasi kendaraan, polisi wajib menunjukkan pelang operasi dan surat perintah tugas yang sah. Jika tidak ada, razia jadi tidak sah. Nah, yang saya maksudkan di sini, seperti tadi mau menjemput harus tunjukkan surat perintah. Mau adakan pemeriksaan itu, kelengkapan di jalan di mana itu oleh petugas ya, itu harus ada surat katanya, surat perintah untuk melaksanakan tugas. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di dalam bacaan firman Tuhan ini kita akan melihat bahwa Yesus mengutus murid-muridnya pada waktu itu. Pada waktu itu mengutus murid-muridnya, maka di ayat yang pertama di situ dikatakan Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa. Jadi mau disuruh pergi, dikasih kuasa. Seperti yang tadi itu. Mau melaksanakan tugas harus bawa surat supaya tindakannya itu bisa sah begitu ya, bisa diterima. Kalau tidak membawa surat itu tidak bisa. Nah, demikian kita lihat di sini. Yesus mengutus murid-muridnya untuk melaksanakan tugas yang dia berikan. Yesus beri mereka kuasa. Ayat 1 itu sangat jelas ya. Jadi di situ dikatakan Yesus memanggil ke-12 muridnya, memberi kuasa kepada mereka dan seterusnya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara,
Murid-murid Yesus ini kan orang-orang biasa. Ya, ada sebagian di antara mereka para nelayan, ada pemungut cukai. Mereka orang-orang sederhana. Siapa bisa mendengarkan orang-orang seperti itu? Maka, supaya pemberitaan mereka menjadi efektif, bisa didengarkan orang, mereka butuhkan kuasa. Maka, Tuhan Yesus itu memperlengkapi dulu, baru kemudian mengutus. Sehingga ada prinsip penting kita temukan di sini, kalau Tuhan memerintahkan melayani, memberikan kepercayaan untuk melayani, dia pasti memberikan kelengkapan atau dia pasti melengkapi. Di sini sangat jelas. Ayat 1 itu panggil murid-murid, ya, untuk mereka diutus dikatakan memberi mereka kuasa. Maka kalau kita lihat di sini Bapak Ibu dan saudara-saudara, sebenarnya Injil Matius mencatat kalau di ayat 1 itu kan dia bilang begini. Yesus memanggil ke-12 muridnya. Sebenarnya memanggil yang dimaksud di sini bukan pertama kali dia panggil mereka ikut dia, karena di pasal sebelumnya sudah dijelaskan. Ya, di pasal sebelumnya itu sudah jelaskan Yesus memanggil murid-murid untuk mengikut dia. Jadi lebih dahulu di pasal 4, ya, di sana sudah dijelaskan Yesus panggil murid-muridnya ikut dia. Tapi sekarang ini di ayat 1 mengatakan memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka. Jadi maksudnya itu selama ini dia sudah bersama-sama muridnya, ya. Murid-murid sudah bersama-sama dengan dia. Kini dia mau suruh mereka pergi, dia bilang sini. Terus kemudian dia kasih mereka kuasa. Beri mereka kuasa. Maka orang yang mau melayani Tuhan Yesus terlebih dahulu harus hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Ini sangat penting. Dalam Yohanes 12 ayat 26, Yesus katakan, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapakku. Maka tadi malam saya membaca itu tulisan seorang hamba Tuhan yang saya lihat sangat menyentuh itu. Dia tulis bilang begini. Kalau seseorang melayani Tuhan, tetapi dia bukan seorang yang senang atau rajin belajar firman Tuhan, ia pasti akan mengacaukan segala pelayanan. Hamba Tuhan itu menulis begitu. Intinya itu, kalau melayani Tuhan itu harus rajin untuk belajar firman Tuhan. Rajin untuk mendengar firman Tuhan. Karena itu prinsip yang Yesus lakukan. Sebelum dia suruh murid-murid pergi, dia panggil mereka. Hidup bersama-sama dengan dia. Belajar dari Tuhan Yesus. Yesus sudah perlengkapi mereka sedemikian rupa dengan pengetahuan mereka butuhkan. Sekarang baru dia suruh mereka pergi. Dan di ayat 1 tadi dikatakan mereka diberi kuasa. Jadi murid-murid Kristus harus lebih ingin belajar daripada mengajar. Para pemberita firman Tuhan yang tidak belajar, ya beritanya tidak begitu membangun untuk jemaat Tuhan. Maka semua pemberita firman Tuhan tentu harus belajar firman Tuhan. Seperti misalnya ya, di mimbar begini saya bicara kira-kira setengah jam lebih. Bisa 35 sampai 40 menit begitu. Bicara kira-kira 35 sampai 40 menit itu persiapannya bisa berjam-jam. Jadi tidak bisa kemudian kita naik ke atas mimbar hanya bilang saya hanya mengandalkan kuasa Tuhan. Kan tidak begitu. Ya, Yesus ada murid-muridnya itu diajari mereka sedemikian rupa dengan firman Tuhan. Sesudah itu baru dia utus mereka. Maka tindakan Yesus mengutus murid-muridnya ini ada di sana kita temukan prinsip sangat penting yang juga diungkapkan oleh Paulus yang tadi dibacakan oleh Pak Kris ya. Roma 10 ayat 15. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus. Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Kalau kita ingat dalam perjanjian lama, Nehemia mendengar mengenai kerusakan di Yerusalem. Temboknya sudah hancur itu. Hatinya sangat sedih. Dia berdoa kepada Tuhan. Ya, dalam kitab Nehemia mencatat begitu. Kemudian wajahnya itu murung. Raja tanya, ada apa engkau kok seperti ini hari ini? Kira-kira begitu ya. Dia cerita pada raja. Kemudian dia minta izin untuk pulang membangun tembok Yerusalem itu.
Raja merestui, puji Tuhan ya, Raja merestui. Tapi ada yang menarik di sana. Waktu Nehemia mau pulang, dia minta surat itu. Surat untuk dibawa. Seperti di pendahuluan tadi saya bilang kan. Ya dong, laksanakan tugas itu butuh surat itu. Yesus mengutus murid-murid, tidak disuruh pergi begitu saja, tapi diberi kuasa. Biasanya kalau ada pejabat tertentu diangkat untuk jabatan tertentu begitu ya. Selalu ada surat keputusan itu ya. Supaya sah itu, kepemimpinannya itu. Nah maka sekali lagi, sebelum melaksanakan tugas, Yesus beri mereka kuasa. Kuasa di sini bukan seperti SK yang ditulis, tapi maksudnya itu kuasa yang bersifat rohani yang ada pada Tuhan. Karena kerajaan yang harus mereka beritakan, nanti kita lihat isi beritanya itu, adalah kerajaan yang bersifat rohani. Dan Yesus mengatakan, segala kuasa di surga dan di bumi ada padaku. Ya toh? Kemudian di dalam itu Kisah Rasul 1 ayat 8 mengatakan, kamu akan melihat kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu. Jadi di dalam pemberitaan firman Tuhan, di situ membutuhkan kuasa. Maksudnya itu mendapatkan otoritas ilahi. Maka siapa yang diutus Tuhan, tentu Tuhan perlengkapi orang itu dengan kuasa. Dalam hal ini, kalau kita melayani Tuhan, ya, sadari keterbatasan kita begitu, maka tentu kita harus datang pada Tuhan, minta supaya Dia beri kita kuasa. Kuasa untuk melayani. Dengan demikian, pelayanan kita itu bukan sekedar suatu aktivitas pekerjaan gereja yang ya hanya berjalan begitu saja, tetapi bisa membawa manfaat bagi kemuliaan Tuhan. Dan itu bisa terjadi kalau kuasa Tuhan beserta dengan kita. Tidak ada kuasa Tuhan yang menyertai pemberitaan kita, tidak ada kuasa Tuhan yang menyertai pelayanan kita, maka semuanya itu ya seperti hanya sekedar aktivitas pekerjaan di dalam gereja yang tidak lebih daripada itu. Di sini pentingnya kita perlu mendekatkan diri pada Tuhan. Yesus bilang, Alkitab ayat 1 bilang, Dia panggil murid-murid itu, beri mereka kuasa. Maka kiranya dalam anugerah punya pun kita masing-masing boleh diberi kuasa untuk melayani Dia. Di dalam seluruh pelayanan apa yang Tuhan percayakan pada kita, dengan kuasa Tuhan, semuanya itu bisa efektif. Itu Petrus orang nelayan itu di hari Pentakosta itu. Dia berdiri dan berkhutbah, ribuan orang bisa percaya. Kenapa begitu? Karena ada kuasa Tuhan menyertai Petrus. Ya, nah ini bagian pertama. Ya, sekarang bagian yang kedua, kalau kita lihat mulai ayat 2 sampai dengan ayat 4 itu, di situ mengenai jumlah rasulnya itu berapa, namanya siapa, di situ dicatat. Ya, jadi di sini ditulis jumlah dan nama rasul yang diutus, kurang satu kata ya, dicatat. Ini penting. Ya, saya baca di ayat 2 mengatakan begini. Inilah nama ke-12 rasul itu. Jadi nama terus ada ke-12 rasul, katanya begitu. Pertama Simon yang disebut Petrus. Nah, Simon Petrus ya. Dulu ada anak sekolah minggu itu di desa. Saya tanya, murid Yesus ada berapa? 12. Terus dihitung sama dia. Habis dia hitung jadi 13. Pertama saya tanya, murid Yesus ada berapa? Dia bilang 12. Coba kamu sebutkan. Dia sebut sambil dihitung. Selesai dia sebut, dia hitung jadinya 13. Saya ikut bingung, loh kenapa kok jadi 13? Ternyata dia hitungnya itu begini. 1 Simon, 2 Petrus. Yang nggak bisa temu 12 kan. 1 Simon, 2 Petrus, terakhir 13 jadinya. Jadi Simon dan Petrus itu satu orang maksudnya ya. Di sini bilang Simon yang disebut Petrus, kemudian Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Kemudian Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, nama mereka dicatat ini kan kehormatan. Nama mereka bisa dicatat dalam kitab suci. Sudah 2000 tahun peristiwa ini, sekarang kita masih lihat nama mereka. Ya toh? Ini suatu bentuk kehormatan. Nah, selanjutnya itu kita bisa lihat begini. Memang nama-nama ini, seperti Petrus kan kita sudah tahu. Siapa tidak tahu mengenai Petrus ya? Sepak terjang dalam melayani Tuhan. Sesudah Yesus mati dan bangkit naik ke surga. Bagaimana Petrus dipakai Tuhan. Bahkan
selain dia khutbah dan ribuan orang bertobat, itu dia tulis surat 1-2 Petrus. Kan jadi kita terus ingat apa yang dia kerjakan. Ya demikian juga yang lain, Yohanes. Ya, tapi begini. Coba Bapak Ibu sudah pikirkan. Apa yang dilakukan Bartolomeus setelah itu? Ada yang tahu? Sesudah Yesus naik ke surga terus Bartolomeus buat apa? Ya kita juga nggak tahu. Habis itu Bartolomeus buat apa? Alkitab tidak mencatat itu bukan? Ya. Atau misalnya Simon orang Selot itu apa yang dia kerjakan sesudah itu? Ada suratnya? Tidak ada juga tuh. Kemana dia pergi? Apa yang dia lakukan? Berapa orang dia bawa pada Tuhan? Juga tidak tahu. Maka di sini ada kalimat penting. Tidak semua pelayan Kristus jadi terkenal. Nah ini sangat penting ya. Saya ulangi. Tidak semua pelayan Kristus jadi terkenal. Memang ada yang kadang begitu terkenal. Tapi ada yang tidak dikenal siapa-siapa. Ini rasul-rasul begitu toh. Ada rasul yang sangat terkenal. Tapi ada yang tidak dikenal setelah itu. Apa yang dilakukan seperti Bartolomeus juga Simon orang Selot itu. Ya. Demikian juga apa yang mereka kerjakan bagi Tuhan itu. Tidak semuanya bisa terkenal. Ya. Tidak banyak orang bisa tahu mengenai apa yang mereka kerjakan. Tapi sebenarnya bukan ini yang paling penting. Jadi melayani Tuhan, kalau sekedar supaya kita terkenal itu tidak cocok. Maka dulu ada yang mengkritik, dia bilang begini. Jangan sampai pelayan Tuhan jauh lebih terkenal dari Tuhan. Ini kegagalan. Saya ulang ya. Jangan sampai pelayan Tuhan jauh lebih terkenal dari Tuhan. Ini kan gagal total itu. Justru dalam pelayanan yang harus terkenal itu siapa? Tuhan. Tuhan yang harus kita kenalkan toh. Jangan sampai Tuhannya di belakang, kita yang di depan yang lebih terkenal melampaui Tuhan ya. Ini sesuatu yang tentu melawan apa yang seharusnya. Nah Bapak Ibu dan Saudara, coba lihat baik-baik. Bisa ditampilkan lagi mulai ayat 2 itu. Ayat 2 itu bilang begini. Inilah nama ke-12 rasul itu. Perhatikan ya. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Ada berapa kali dikatakan dan. Itu ya. Coba. Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Di bawah ayat 3. Filipus dan Bartolomeus. Thomas dan Matius pemungut cukai. Yakobus anak Alfeus dan Tadeus. Simon orang Selot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Di sini ada satu hal lain yang kita bisa pikirkan. Kan di zaman itu mereka suka diutus dua-dua. Masih ingat ya? Yesus utus murid-murid dua-dua. Makanya di sini ada dan. Saya kira yang pusing itu siapa yang temannya Yudas itu ya? Itu kan ada tuh temannya Yudas tadi. Yang ayat berapa tadi? Ayat 4. Simon orang Selot dan Yudas Iskariot. Bagaimana satu tim dengan Yudas? Kan dia suka curi uang itu. Jadi di bendahara itu, rasul-rasul itu dia bendaharanya itu. Ada satu ayat lain mencatat dia suka ngambil uang-uang di bendahara. Dia bendahara yang suka ambil uang kas. Uang kasnya rasul-rasul yang ketuanya Tuhan Yesus itu. Suka dicuri sama itu Yudas. Maka saya kira mungkin dalam pelayanan dia dengan temannya ini tadi. Simon orang Selot mungkin Simon Selot itu pusing itu mungkin ya. Karena orang yang kelihatan tidak jujur. Iya, tidak jujur dia. Nah, kenapa mereka diutus dua-dua? Kan zaman itu kalau ada suatu peristiwa dan ada orang menjadi saksi. Kalau hanya satu saksi tidak sah. Tidak sah. Menurut aturan waktu itu yang diatur di perjanjian lama. Jadi sesuatu kesaksian itu sah secara hukum kalau yang bersaksi itu minimal 2 orang. Prinsip ini kemudian dipahami sehingga ketika mengutus murid-muridnya itu 2 orang. Tapi 2 orang ini juga mengajar mengenai mereka bisa saling mengingatkan. Waktu beritakan firman Tuhan atau seperti itu bisa saling melayani, saling mengingatkan. Nah, jadi Bapak dan Saudara, di sini kita bisa belajar satu hal lagi bahwa di dalam melayani Tuhan, kita ini butuh tim, butuh teman. Dulu Pak Hananiel waktu mengajar kami di SD Salem, dia pernah katakan satu kalimat yang saya ingat terus sampai sekarang. Dia bilang begini, hamba Tuhan yang sejati, dia bilang begitu. Hamba Tuhan yang sejati pasti akan terikat dalam satu organisasi. Ya, terikat dalam satu organisasi. Jadi tidak menjadi pemain tunggal yang berjalan sendiri. Karena itu prinsip Alkitab kan,
Yesus utus murid-murid itu dua-dua. Ya, dua-dua. Ya. Ada timnya di sana. Sehingga betapa penting untuk kita pelihara kebersamaan sebagai tim. Ya, tim harus pelihara supaya kompak timnya itu. Karena kalau timnya sudah tidak kompak agak susah itu. Ibarat ember yang bocor, kita mau timba air juga sia-sia kan, tidak ada gunanya. Maka keutuhan hatinya tim itu harus diperhatikan. Saya amati itu. Matius, ini kan dia yang tulis Injil ini. Matius, ini kan Matius yang tulis. Coba kita lihat di situ ya. Saya coba melihat itu. Ada yang memberikan keterangan. Di situ kan disebutkan Matius. Ayat berapa tadi? Kita lihat dulu. Ayat 3 ya. Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan, lihat kalimat berikut, Matius pemungut cukai. Mari kita teliti baik-baik. Disebut Thomas, ada di situ ya. Ayat yang ketiga ya. Ya, Thomas dan Matius pemungut cukai. Kalau di Injil yang lain, Markus dan Lukas itu, Matius duluan. Matius baru, Thomas. Itu Injil Markus, Injil Lukas tulis begitu. Kemudian, kalau di Injil Markus dan Injil Lukas itu, pemungut cukainya tidak disebut. Hanya disebut Matius dan Thomas. Tapi di sini dirinya sendiri yang tulis. Kalau teman yang lain menulis, Markus dan Lukas menulis, dia ditaruh di depan, sekarang dia ditaruh di belakang. Maksudnya apa sih? Dia menulis tentang diri sendiri, dia dahulukan orang lain. Temannya itu Thomas, dia taruh Thomas di depan. Kalau di Markus dan Lukas itu, Matius di depan. Dan Markus dan Lukas tidak tulis pemungut cukai. Dia sendiri tulis tentang dirinya, dia bilang, Thomas dan Matius pemungut cukai. Dia ungkap latar belakangnya. Di sini dia tidak malu, tapi maksudnya itu mau menonjolkan, menegaskan besarnya anugerah Tuhan. Dia seorang pemungut cukai yang tidak disenangi masyarakat Yahudi pada waktu itu. Oleh anugerah Tuhan sekarang dia dilibatkan Tuhan merasul. Ya, jadi di sini Matius orangnya rendah hati. Dia hormati kawannya. Thomas ditempatkan di depan. Ya toh, makanya Paulus kan tulis nasihat dalam surat Filipi kan, janganlah kamu itu mencari puji-pujian yang sia-sia. Kan kadang-kadang orang melayani Tuhan cari puji-pujian dari orang lain. Dan orang yang melayani Tuhan sekadar mencari puji-pujian dari manusia, orang itu sedang tidak melayani Tuhan. Dia melayani diri sendiri. Makanya dulu ada orang bersaksi, dia itu suka nyanyi kor. Nyanyi kor. Dia bersaksi begini. Dulu dia belum bertobat betul ya. Dia bilang, saya berdiri di depan nyanyi kor. Mulut saya mengatakan, haleluya, haleluya. Tapi hati saya bilang, hai orang-orang, lihatlah aku ini kalau menyanyi suaraku hebat. Aku ini luar biasa kalau menyanyi. Coba lihat. Dia sedang satu pihak ucapkan haleluya puji Tuhan. Tapi pihak yang lain dia bilang, hai orang-orang, lihatlah. Aku ini penyanyi yang hebat. Nah ini mencari puji-pujian untuk dirinya sendiri. Ini tidak ada pada diri Matius. Dia itu dahulukan Thomas, kemudian sebut latar belakangnya. Jadi Tuhan yang sedang dan hendak dia tinggikan, hendak diagungkan. Sehingga kalau kita hubungkan dengan supaya timnya itu utuh, ya ada kebersamaan. Waktu ulang tahun yayasan itu kan berjalan bersama itu ya. Untuk apa namanya? Membawa kerajaan Allah itu apa itu? Saya tidak ngerti. Tapi maksudnya itu bagaimana bisa berjalan bersama? Mari kita belajar dari Matius itu. Ya, menghormati temannya kemudian tonjolkan anugerah Tuhan, bukan dirinya sendiri. Ya, nah terakhir sekarang kita akan melihat bagian terakhir. Yesus memberikan panduan. Mulai ayat berikutnya ya. Pada saat mengutus ke-12 rasul itu tidak disuruh pergi begitu saja, tapi dikasih panduan. Nah di sini ada anak-anak muda kita ya seperti Ruben, Hagis, Raymond. Kan belum lama mereka bergabung di satu perusahaan toh. Ada yang diutus ke NTT, ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke Sumatera begitu. Saya kira, dan saya dengar sempat bercakap dengan mereka. Kan tidak disuruh pergi begitu saja bukan? Iya toh, kamu saya angkat jadi karyawan di sini. Sekarang pergilah kamu. Nah, suruh ngapain? Kan tidak begitu toh. Pasti mereka dipandu, dikasih tahu. Ini yang akan kamu kerjakan. Siapa yang harus kamu temui. Waktu bertemu kamu omong apa. Ya, di mana kamu harus tinggal.
bagaimana hidupmu di sana. Semuanya sudah diatur, baru mereka disuruh pergi. Ini maksudnya menggambarkan waktu Yesus mau utus murid-muridnya itu, tidak begitu saja disuruh pergi, tapi dibekali, dipandu. Sehingga kalau kita lihat, coba di ayat yang ke-5 itu. Jadi dia tidak hanya beri kuasa, tapi memandu mereka. Di ayat 5 mengatakan, ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan. Nah perhatikan, sekarang kasih pesan, kamu saya utus ya. Ini pesannya. Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Di sini, siapa yang harus mereka layani diatur oleh Tuhan. Ya, target pelayanan mereka jelas dan spesifik. Jangan kepada bangsa lain, khusus domba yang hilang dari umat Israel katanya. Jadi, tidak sembarang pergi ke tempat yang mereka inginkan sesuka-sukanya. Aku kepinginnya ke kota ini. Tidak. Sudah diatur. Sasaran yang dituju itu sudah ditentukan. Kan ada juga ayat yang bicara mengenai keselamatan pertama-tama harus ditawarkan kepada orang Yahudi. Ya dong. Kisah Rasul 3 ayat 2 mengatakan, dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya memberkati kamu dan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Walaupun nanti kemudian batasan ini yang khusus umat Israel itu nanti kemudian di Matius 28 kan di sana dikatakan disuruh untuk jadikan semua bangsa murid. Jadi ini bersifat sementara karena memang harus ditawarkan kepada orang Yahudi dulu. Paulus mengatakan Yahudi menolak, maka sekarang disampaikan kepada bangsa-bangsa yang lain termasuk kita yang ada di sini. Nah, jadi kalau seseorang itu memberi diri melayani Tuhan, maka harusnya kalau dengan prinsip ini, biar Tuhan mengatur langkah kita. Paulus bilang, kami tawanan roh. Ya, memberi diri, biar Tuhan mengatur langkah kita. Seperti apa harus melayani. Katakanlah seperti gereja kita ini, misalnya kita mau membuka pos itu, harus buka pos di mana. Tentu bukan suka-suka kita, bukan. Suatu hari saya mendengar kesaksian itu, zaman dulu waktu kata buka Elios yang di Wajir itu. Katanya ada yang kasih tahu panel, Pak, kalau di tempat yang ini, zaman dulu itu ya, terlalu masuk Pak. Kalau kita geser ke tempat yang agak ramai Pak, jangan terlalu masuk ke dalam. Pak Anil bilang, tidak, harus ada di situ. Saya kira mungkin beliau sudah berdoa, mendapatkan tuntunan yang jelas dari Tuhan. Jadi melayani Tuhan itu tidak boleh kemudian kita sesuka-sukanya. Ya, sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan itu yang harus kita kerjakan karena di sini Yesus kasih mereka batasan kepada siapa yang kamu harus pergi untuk beritakan ya. Nah, kemudian yang berikut di ayat 7 dan 8 itu dikatakan begini. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Ya. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkan orang kusta, usir setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Di sini tugas yang harus mereka kerjakan itu apa? Yaitu mengajar dan mengadakan mujizat. Ayat 7 mengatakan, pergilah dan beritakanlah. Isi beritanya apa? Kerajaan sorga sudah dekat. Jadi sekali lagi mereka pergi dan harus bicara apa? Yesus sudah omong. Di ayat 7 bilang, beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Nah tentu omongnya tidak hanya begitu. Datang terus hanya bilang, hai kerajaan sorga sudah dekat. Hai kerajaan sorga sudah dekat. Loh, terus ngopo? Lah kerajaan sorga sudah dekat terus ngapain kita? Ya toh? Kan beritanya tidak hanya begitu. Hai orang-orang, kerajaan sorga sudah dekat. Kerajaan sorga. Hah? Kerajaan sorga sudah dekat terus kita disuruh ngapain? Ya. Memang di sini Yesus hanya bilang beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Tapi maksudnya itu kalau kita hubungkan dengan bagian yang lain itu suruh bertobat. Iya dong, suruh bertobat karena apa? Kerajaan surga dekat dan ini sudah pernah dibicarakan Yohanes Pembaptis. Yesus juga pernah bicarakan ini. Sekarang dia utus murid-murid itu suruh beritahu kepada orang-orang kerajaan surga sudah dekat. Itu maksudnya suruh orang-orang supaya mereka bertobat. Semua orang harus tinggalkan dosa, maka Injil sejati
Ketika diberitakan di sana perlu untuk menegur dosa. Dosa harus dibuka di sana. Supaya orang sadar kemudian bertobat. Memang di sini di ayat 8 itu ada mujizat-mujizat ya. Sembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati, tahirkan orang kusta dan seterusnya, usir setan-setan. Semuanya ini maksudnya untuk menguatkan pemberitaan. Supaya apa yang mereka beritakan orang tahu, ini bukan sekadar sesuatu omongan biasa, tapi tentu ini dari Tuhan. Karena perjanjian lama mengatakan, kalau Mesias datang itu, salah satu tandanya itu orang-orang sakit bisa disembuhkan dan seterusnya. Tapi sudah sering saya sampaikan bahwa ada prinsip sangat penting di dalam semua mujizat yang pernah Tuhan adakan. Itu maksudnya mau menegaskan bahwa di dalam kerajaan Allah yang sempurna itu tidak ada penderitaan. Memang sekarang kita sudah Kristen, sudah percaya Yesus warga kerajaan surga kan. Tapi karena kita masih di dunia ini, belum masuk ke dalam kesempurnaan kerajaan Allah itu, memang masih ada penderitaan. Tapi di dalam kerajaan Allah yang sempurna itu, di sana tidak akan ada penderitaan. Ini bisa mereka kerjakan, ya karena kuasa tadi. Dengan kuasa yang Tuhan berikan, sekarang mereka bisa laksanakan semua itu. Tapi ada hal yang lain yang sangat penting itu. Di ayat yang ke-8 itu dikatakan, sudah menerimanya dengan cuma-cuma, maka sekarang harus beritakan dengan cuma-cuma. Tidak boleh sembuhkan orang sakit itu cari-cari untung. Suatu hari itu, saya ini orang yang kerasukan setan itu. Kita doakan tuh setannya lepas. Waktu mau pulang itu, mereka masukkan di karung. Ada sayur-sayuran, ada buah-buahan. Ya sebagai apa tanda terima kasih karena mereka sudah dilayani itu keluarganya. Saya membawa pulang juga pikir-pikir. Jangan sampai saya dikira datang kesembuhan orang sakit untuk cari makanan. Saya bilang terima kasih. Tidak usah. Saya tidak mau. Nah dulu pernah saya kira mungkin Pak Kris juga ikut waktu itu di satu daerah. Kita kunjungan ke rumah orang. Ada yang sakit terus kita doakan. Habis didoakan terus pulang itu dikasih amplop. Isinya ada uang. Saya bilang jangan, tidak usah. Jangan lakukan itu. Kita tolak. Tolak, maaf ya, nggak usah begitu. Tapi katanya itu sudah tradisi di situ. Kalau ada yang hamba Tuhan datang doakan, pulang biasa dikasih amplop. Akhirnya kita otot-ototan dan seterusnya. Saya sudah lupa uangnya kita terima atau tidak. Terus kita datang ke rumah berikut. Sampai di rumah berikut terus mau pulang, ya dikasih kertas itu, apa ya, kertas itu, amplop dikasihkan. Jangan, tidak usah. Nggak usah, jangan repot-repot. Oh, tototan di situ. Terakhir dia bilang apa? Maaf Pak, ini pokok doa. Saya kira saja uang. Dia bilang, maaf Pak, ini bukan apa, ini pokok doa. Oh ya maaf ya. Terus kita terima untuk kita doakan. Jadi kadang-kadang bisa salah paham ya. Itu manusia. Tapi intinya itu, kalau melayani Tuhan, tujuannya bukan untuk mencari keuntungan dunia ini. Yesus bilang, kamu sudah terima dengan cuma-cuma, berikan dengan cuma-cuma. Amin. Berikan dengan cuma-cuma. Makanya kan di gereja kita ini kan, majelis-majelis kan melayani dengan cuma-cuma. Betul ya Pak ya? Iya, kita melayani dengan cuma-cuma. Coba pemain musiknya dapat bayaran berapa ya? Semuanya dengan cuma-cuma kan? Betul atau tidak? Yang pimpin-pimpin nyanyi itu. Coba kalau kita nyanyi di kafe itu, berapa itu? Satu lagu berapa? Saya dengar itu ada yang dibayar mahal itu. Dari sini ibu nyanyi ulang-ulang sudah dapat berapa ibu? Sudah terima dengan cuma-cuma. Sekarang kita teruskan dengan cuma-cuma. Jangan sampai nanti kita pasang tarif itu. Ada pendeta di Kupang yang bersaksi itu. Mereka undang satu artis dari Jakarta, tidak sebut nama ya, datang untuk nyanyi di acara. Dia minta berapa ya? Saya tidak ingat persis, kira-kira 200 juta atau berapa. Maaf, tidak ingat persis. Pokoknya banyak sekali angkanya itu. Terus coba ditawar kalau bisa turun. Tapi dia bilang kalau memang turun nanti waktu ada acara itu kasih persembahan. Semua persembahan untuk saya. Pendeta itu bilang, kalau begitu maaf Anda tidak usah datang. Tidak jadi kami undang. Ya, jadi melayani Tuhan. Ya tentu tidak berarti kita tidak menghargai pelayanan orang yang kita undang ya. Tapi maksudnya itu jangan tujuannya untuk mencari untung. Nah sekarang satu lagi. Di dalam ayat 9 dan 10 dikatakan.
Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju buat dua hal lain, kasut atau tongkat. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Di sini Yesus kasih instruksi untuk hidup sederhana, tidak usah bawa bekal. Nah ini tentu kalau kita lihat di bagian yang lain juga Yesus suruh mereka bawa bekal. Ya, jadi dalam bagian ini tidak usah bawa bekal, tapi bagian lain itu suruh mereka bawa bekal. Nah prinsip yang mau kita ambil di sini, instruksi hidup sederhana tapi sekaligus di sini mereka dilatih mengandalkan Tuhan. Nanti kalau kita lihat di bagian berikut itu, Tuhan bilang nanti kalau kamu masuk ke rumah orang, kamu disambut, terima salammu, tinggal di situ. Maksudnya nanti mereka bisa makan, minum, hidup di situ. Seperti Elia dan janda di Sarfat kan. Tuhan suruh Elia pindah dari itu sungainya, itu kan kering, sungai Kerit itu kan. Suruh pindah di Sarfat. Di sana Tuhan sudah sediakan orang. Ternyata jandanya miskin lagi. Ya toh. Elia datang kan jandanya sedang ada itu ambil kayu bakar kan. Elia bilang minta minum. Jandanya pergi ambil minum. Elia bilang bawa roti. Janda bilang Tuhan. Padaku tidak ada tepung, tinggal sedikit. Kini saya ambil kayu bakar dengan anakku. Kami akan buat hanya satu kali makan lalu kami mati. Elia bilang engkau buatkan dulu untukku, baru untuk kau dan anakmu. Nah puji Tuhan, janda itu tidak pelit dia. Dia pulang, dia olah itu roti kasih makan Bapak Elia. Roti dan tepung dan minyak katanya tidak habis-habis untuk sekian bulan ke depan. Tuhan pelihara. Maka saya kira di sini juga prinsip penting. Pemberita firman Tuhan bisa hidup dari pemberitaannya. Maksudnya orang yang terima Injil perlu untuk perhatikan orang yang melayani Tuhan. Kan itu maksudnya. Ya, jadi mereka dilatih untuk mengandalkan Tuhan. Tidak usah bawa apa-apa. Sekarang yang bagian terakhir. Kita lihat di ayat 11 sampai dengan ayat 15 itu. Di sini Yesus pandu mereka mengenai sikap terhadap penolakan. Bahwa dalam pemberitaan mereka memang ada yang akan terima, tapi ada yang menolak. Yesus sudah kasih tahu. Maka semua orang yang melayani Tuhan harus mengerti prinsip ini. Melayani Tuhan kadang-kadang sambutannya orang bisa tepuk tangan, tapi jangan lupa. Kadang bisa kasih jempol, tapi maaf ya, kadang-kadang juga begini. Ya, orang bisa sambut pelayanan kita begini dan tepuk tangan, tapi orang bisa begini pada kita. Kira-kira hati kita bagaimana? Yesus sudah pandu mereka mengenai apa yang harus dilakukan. Ya, sikap terhadap penolakan. Nah, karena itu di penutup daripada khutbah ini, Bapak Ibu dan Saudara, tadi malam itu saya lihat ada orang tulis di Facebook, lengkap dengan fotonya. Seorang pendeta berkhutbah di acara kedukaan. Jadi ada orang yang meninggal, pendeta datang pimpin kebaktian, terus dia khutbah. Saat pendeta sedang khutbah di mimbar, ketika ada kedukaan menghibur jemaat atau keluarga, tiba-tiba dia juga meninggal. Dukanya itu numpuk. Yang sedang berduka dihibur dengan pemberitaan firman Tuhan oleh pendeta, tengah-tengahnya khutbah pendeta juga meninggal. Maksud saya apa di sini? Seperti minggu lalu ya saya sudah katakan, orang itu bisa meninggal kapan saja. Maka inti daripada kisah ini yang mau saya katakan ialah ketika kerajaan Allah diberitakan ada yang terima, ada yang menolak. Harapan saya kita tergolong orang yang terima. Jangan sampai kita tergolong orang yang menolak. Karena apa? Orang itu bisa meninggal sewaktu-waktu. Bagaimana? Sudahkah kita pastikan bahwa kita tergolong orang yang menerima berita Injil, menyambut kerajaan dalam hidup ini? Nah, jangan sia-siakan kesempatan. Kiranya Tuhan berkati kita.